silakan dan Teh Amel. Ya, silakan Teh Amel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan Teh Amel, di sini ada sebuah 3 kursi kosong. Silakan Teh Amel duduk di mana kalau Teh Amel duduk di sana Teh Amel merasa nyaman. Di sini. Yes. Nah, untuk sekarang saya boleh duduk di sebelah mana agar kita bisa ngobrol dengan nyaman? Di sana. Baik, terima kasih ya Teh Amel sudah bisa datang tepat waktu pada hari sesi konseling ketiga ini. Dan nampaknya saya lihat Teh Amel ini bisa lebih fresh lagi ya untuk menjalankan aktivitas Teh Amel berbeda dengan sesi konseling sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya saya mau nanya nih, dari tadi Teh Amel kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Oke, Teh Amel telah melakukan aktivitas apa sebelum kesini? UAS dulu. UAS di kuliah. Iya. Apakah UASnya ada kendala atau lancar? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya Teh Amel. Nah, sekarang bolehkah saya tahu ceritakan dari Teh Amel bangun pagi sampai sekarang Teh Amel sudah melakukan aktivitas apa? Dari bangun, sholat, terus beres-beres, terus masak, makan, mandi, berangkat kuliah, pulang, bersih-bersih, istirahat, baru kesini. Oke, cukup begitu padat ya aktivitas yang Teh Amel pelajari. Walaupun begitu padat, tapi Teh Amel bisa melaksanakan aktivitas tersebut. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada Teh Amel yang sudah bisa melaksanakan sesi konseling ketiga ini, dan saya ucapkan selamat datang kembali pada ruang konseling hari ini. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan sesi konseling hari ini? Tidak. Oke, minggu kemarin kita sudah melaksanakan sesi konseling yang pertama dan yang kedua. Sebenarnya sesi konseling yang sekarang juga hampir sama saja ya, bahwa kita akan melaksanakannya sekitar waktu 45 menit sampai 60 menit, dimana saya harap jika kita melaksanakan pada 45 menit sampai 60 menit ini, kita bisa sama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang Teh Amel alami ini. Nah, untuk selanjutnya saya juga ingin mengingatkan pada Teh Amel bahwa di sini ada 3 buah asas, di mana asas yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan. Teh Amel tidak dipaksa untuk melakukan sesi konseling ketiga ini kan? Tidak. Ya, alhamdulillah. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jika dalam sesi pertama, sesi kedua Teh Amel belum begitu terbuka pada saya, nah untuk sesi ketiga ini boleh untuk bisa lebih terbuka lagi kepada saya. Dan untuk asas ketiga yaitu ada asas kerahasiaan. Semoga saja dari sesi pertama sampai sesi sekarang Teh Amel bisa menjaga privasi Teh Amel sendiri, dan saya juga tentunya akan menjaga privasi Teh Amel. Nah, baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk melakukan sesi konseling ketiga ini? Insya Allah tidak ada. Oke, kan dari sesi konseling yang kedua Teh Amel telah menjanjikan bahwa Teh Amel akan melaksanakan tugas menulis schedule belajar. Apakah di bawah schedule-nya? Di bawah. Ya. Silakan boleh saya lihat. Ya. Oke. Schedule-nya begitu padat ya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Apakah schedule ini sudah dilakukan? Sudah. Oke. Nah, dari sesi konseling dari yang pertama sampai sekarang kamu telah melakukan tugas di mana kamu bisa lebih fokus kuliah lagi. Saya sangat apresiasi dari perubahan yang Teh Amel telah lakukan dari sesi konseling pertama sampai sekarang. Teh Amel telah melakukan hal-hal positif, walaupun perlu diketahui bahwa semua orang ini tidak seperti Teh Amel. Teh Amel ini merupakan orang yang sangat beruntung bahwa Teh Amel menyadari bahwa ada yang ingin dirubah dari diri Teh Amel. Perubahan-perubahan positif yang telah Teh Amel lakukan, dari yang pertama bahwa Teh Amel akan mencari teman baru. Terus Teh Amel sekarang menjadi lebih menerima lagi pertemanan Teh Amel, dan yang kedua Teh Amel juga sekarang bisa lebih selektif lagi untuk mencari teman, dan yang ketiga Teh Amel juga melaksanakan menulis list schedule dari schedule belajar, aktivitas sehari-hari Teh Amel juga. Teh Amel telah melakukan schedule. Nah, dari perubahan-perubahan positif tersebut, apakah ada kendala dari
hubungan pertemanan Teh Amel? Alhamdulillah tidak. Ya, alhamdulillah tidak. Untuk selanjutnya, apakah interaksi yang Teh Amel lakukan dari hasil perubahan Teh Amel ini cukup membaik atau malah memburuk? Alhamdulillah sangat membaik. Alhamdulillah ya. Nah, dari schedule ini kan Teh Amel telah melakukan ya, schedule belajarnya sudah dilakukan, schedule aktivitasnya telah dilakukan. Apakah ini berdampak pada kehidupan Teh Amel menjadi lebih baik juga? Ya. Ya, alhamdulillah. Apakah kamu yakin dengan perubahan-perubahan yang telah kamu lakukan ini merupakan menjadi sebuah solusi dari kehidupan kamu? Yang pertama mungkin dari masalah pertemanan kamu ini menjadi sebuah solusi juga, atau yang kedua mungkin ini menjadi sebuah solusi dari fokus kuliah kamu. Ya. Ya, alhamdulillah kalau ini menjadi sebuah solusi. Sekarang jika dilakukan scanning kembali ya Teh Amel dari yang kemarin, sama seperti yang kemarin, dimana 0 sampai 10, dimana 0 ini baik-baik saja dan 10 ini sangat bermasalah begitu. Nah, setelah kamu melakukan perubahan, setelah kamu melakukan tugas, schedule, setelah melakukan perubahan, apa ada perubahan dari 0 sampai 10? Ada. Jadi berapa angkanya? Jadi nomor 1. Jadi nomor 1, berarti lebih menurun lagi ya Teh Amel. Mengapa kamu mengambil nomor 1 itu? Karena saya rasa dari masalah ini sudah diurusin sama BK, jadi lebih baik. Alhamdulillah jika kamu setelah melakukan merupakan perubahan dari sisi konseling ini, telah melakukan perubahan dari sisi konseling ini. Dan untuk selanjutnya saya mau nanya, usaha apa yang telah kamu lakukan sampai kamu bisa mencapai angka 1 tersebut? Mengikuti schedule itu. Mengikuti schedule ini. Dan juga udah bisa menerima teman dengan sebaik mungkin. Oke, sekarang Teh Amel sudah bisa menerima teman dengan baik juga. Nah, apakah yang dirasakan Teh Amel ketika mengikuti sesi konseling pertama sampai sekarang? Apa perbedaan yang dirasakan oleh Teh Amel? Yang konseling pertama sangatlah gak baik ya. Yang kedua baik, yang ketiga sangat baik. Oke, alhamdulillah ya Teh Amel telah begitu banyak perubahan gitu dari sesi ke-1 sampai sesi sekarang. Alhamdulillah Teh Amel telah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk selanjutnya, apa yang membuat kamu yakin bahwa ini menjadi angka 1? Karena saya sudah merasakannya. Merasakan. Apa yang dirasakan oleh kamu? Cukup bahagia gitu. Masalah udah gak ada, anggap aja beres gitu. Terus sudah baik juga. Sudah membaik juga. Nah, dari apa yang telah kamu capai sampai sekarang, apa harapan kamu untuk selanjutnya? Terus menjadi lebih baik. Terus menjadi lebih baik. Oke, sekarang di sini ada sebuah 3 kursi ya Teh, di mana kursi 1 oleh saya diduduki dan kursi 1 lagi oleh Teh Amel diduduki. Nah, kursi yang Teh Amel duduki itu adalah masa sekarang. Bayangkan saja gitu ya perumpamaannya. Nah, sekarang yang kursi kosong ini merupakan kursi kesuksesan. Oke, sekarang saya ingin Amel fokus pada kursi kosong tersebut, di mana kursi kosong ini merupakan sebuah kursi kesuksesan. Nah, bayangkan ya Teh Amel, dari kursi yang Teh Amel duduki sampai ke kursi kesuksesan ini, adakah yang berbeda dari kursi yang Teh Amel duduki dengan kursi kosong ini? Ada. Apa itu perbedaannya? Yang ini sukses, yang ini Masih sekarang gimana? Belum sukses. Oke, apa yang kamu akan memberi judul apa jika kamu mencapai sebuah kursi sukses ini? Kesuksesan. Kesuksesan Amel gitu Ya. Oke. Jika kamu duduk di kursi sukses ini, apa yang akan kamu rasakan? Bahagia, senang. Ya. Perasaan tersebut paling terasa di bagian tubuh mana jika kamu mencapai sebuah kursi sukses ini? Di hati. Di hati. Oke.
Berwarna atau tidak perasaan itu? Berwarna Warna apa? biru. Oke, warna biru. Berwarna biru ya hati itu. Oke, harapan apa yang akan kamu capai ketika kamu duduk di sebuah kursi sukses ini? Menjadi kumlot, beres kuliah menjadi kumlot. Jadi kumlot, dengan kamu kumlot ini akan membanggakan kedua orang tua juga Ya. tentunya ya. Nah, sekarang saya ingin Teh Amel berdiri dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa kursi yang Teh Amel duduki adalah kursi masa sekarang dan kursi ini merupakan kursi kesuksesan. Nah, hal apa yang akan Teh Amel lakukan ketika Teh Amel ingin mencapai sebuah kursi kesuksesan ini? Berusaha untuk belajar ya gitu. Oke, silakan langkah 1, kamu akan berusaha. Langkah apa lagi yang akan kamu lakukan untuk mencapai kesuksesan? Berdoa. Silakan langkah lagi. Langkah apa lagi? Apa ada langkah yang lain? Dan juga meminta doa kepada orang tua. Ketiga, meminta doa orang tua. Silakan langkah lagi. Sudah itu saja atau ada langkah lain? Sudah. Oke, silakan duduk Teh Amel. Jadi di sini Teh Amel telah mencapai sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang Teh Amel harapkan seperti tadi yang Teh Amel bilang bahwa Teh Amel bisa lulus tepat waktu dengan predikat kumlot yang bisa membanggakan kedua orang tua Teh Amel. Dan untuk selanjutnya dari kursi sukses ini, apa yang Teh Amel rasakan ketika kamu telah mencapai sebuah kesuksesan ini? Bahagia, tentunya senang. Bahagia dan senang ya, sama seperti tadi yang Teh Amel harapkan. Oke, Teh Amel telah mencapai sebuah kesuksesan ini ya, dimana Teh Amel dari sesi konseling pertama sampai sekarang Teh Amel telah melakukan perubahan-perubahan yang begitu banyak dan begitu positif pada diri Teh Amel sehingga Teh Amel menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah Teh Amel telah mencapai hal tersebut, dan untuk bisa mencapai yang lebih baik lagi Teh Amel akan berusaha, akan meminta restu kedua orang tua dan akan berikhtiar juga untuk mencapai sebuah kesuksesan ini. Dan saya juga akan mengevaluasi dari tugas-tugas yang Teh Amel lakukan dari sisi konseling pertama, yang kedua sampai tadi dari tugas Teh Amel schedule, adakah hambatan-hambatan yang Teh Amel alami dari tugas-tugas tersebut? Kalau tidak dari schedule yang Teh Amel lakukan, adakah hambatan seperti rasa malas untuk melakukan schedule tersebut? Kalau malas mah ada tentunya. Ada malas, tapi Teh Amel bisa untuk Bisa. konsisten menjalankan jadwal tersebut ya. Kayak alhamdulillah ya Teh Amel, begitu banyak perubahan yang Amel lakukan. Jika sebuah masalah itu datang kembali pada diri Teh Amel, apa yang akan Teh Amel lakukan? Bersabar. Supaya tidak akan kembali lagi dengan cara apa? Bersabar. Bersabar. Berdoa. Bersabar dan berdoa. Semoga itu merupakan cobaan dari Allah yang bisa menguji Teh Amel juga gitu ya. Dan untuk selanjutnya, ketika kamu telah melaksanakan tugas dari sesi konseling pertama sampai sekarang, reward apa yang akan kamu berikan pada diri kamu sendiri bahwa kamu ini udah berusaha begitu. Dari pertama kamu udah berusaha untuk bisa menyeleksi teman, yang kedua kamu telah melakukan schedule. Reward apa yang akan kamu beri pada diri kamu sendiri? Jalan-jalan, healing, self reward gitu. Oke. Mungkin cukup ya Teh Amel sesi konseling ketiga ini. Apakah Teh Amel ingin melanjutkan sesi konseling keempat? Tidak. Tidak, berarti masalah yang Teh Amel alami dari yang pertama ini sampai sekarang sudah ada solusinya gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Teh Amel. Jika masalahnya sudah ada solusi, saya alhamdulillah dan saya juga ikut senang dari perubahan-perubahan yang Teh Amel lakukan. Mungkin cukup saja sampai di sini sesi konseling kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Amel telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mendengarkan, bisa sama-sama berkolaborasi
mengikuti sesi konseling ini. Terima kasih Tamel, mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum.